wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Hayat dengan NIM 1900036. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan 2019. Di sini saya akan coba mereview buku yang telah saya baca dengan judul buku itu Ilmu Pendidikan Islam, mengulas pendekatan pendidikan Islam dalam studi Islam dan hakikat pendidikan bagi manusia, yang ditulis oleh Muhammad Saleh Asingkili dengan editornya Dr. Zaini Dahlan, dan cetakan pertamanya itu terbit pada September 2021. Baik, dalam buku yang saya baca ini terdapat 9 bab. Nah, yang pertama itu bab pertama membahas mengenai pendekatan pendidikan Islam dalam studi Islam. Nah, pada bab ini memuat penjelasan tentang materi dasar dari pendidikan Islam itu sendiri, seperti pengertian, kemudian sumber pendidikan, prinsip-prinsip, tujuan, landasan operasionalnya, serta pendekatan pendidikan Islam dalam studi Islam. Kemudian untuk bab 2-nya itu mengenai hakikat ilmu pendidikan. Nah, pada bab ini juga dikatakan bahwa ilmu pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan juga tata laku seseorang atau sebuah kelompok dalam usaha pendewasaan melalui upaya pengajaran ataupun pelatihan yang diupayakan gitu. Kemudian bahasan lainnya itu mengenai berbagai fungsi-fungsi, kemudian kedudukan pendidikan, sifat-sifat pendidikan, tujuan, dan lain-lainnya. Kemudian isi dari setiap bahasan poin-poin tadi itu juga bisa dikatakan cukup lengkap dengan banyaknya subbahasan yang dibahas dalam setiap poin-poinnya. Kemudian untuk bab 3 itu bahasannya mengenai kewibawaan dalam pendidikan. Nah, bahasan yang menarik pada bab ini adalah membentuk dan mempertahankan kewibawaan, yang mana dalam konteks pendidikan ini maka sasarannya adalah para guru gitu kan. Saya ambil sedikit kutipan yang dalam buku ini yang mengatakan bahwa wibawa guru itu penting untuk memudahkan memberi pengaruh dalam penularan atau penyampaian pembelajaran. Kemudian wibawa bagi guru juga menunjukkan pengakuan martabat dirinya gitu, yang tidak perlu dukungan dari orang lain atau siapapun gitu. Kemudian untuk bab 4 dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi pendidikan. Nah, di bab ini disebutkan beberapa faktor, lumayan banyak juga subbabnya. Yang pertama ini mengenai salah satu faktor yang pertama itu pembawaan dan lingkungan. Nah, dalam bahasan ini melahirkan berbagai teori atau aliran dari berbagai ahli, yaitu diantaranya ada aliran nativisme, aliran empirisme, dan juga konvergensi. Kemudian faktor selanjutnya itu keturunan dan pembawaan. Kemudian ada bahasan mengenai macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Kemudian ada faktor instrumental, yang mana cangkupannya itu bahasannya mengenai kurikulum, program pendidikan, sarana dan fasilitas, dan juga guru. Kemudian ada bahasan faktor kondisi fisiologis, yang dimana berpengaruh terhadap kemampuan belajar gitu. Kemudian yang keenam itu ada faktor psikologis gitu, yang terhubung pada bahasan minat, kecerdasan, bakat, kemudian motivasi, dan juga lain, serta berbagai faktor pendukung lainnya yang memiliki pengaruh terhadap pendidikan itu sendiri. Kemudian untuk bab 5 bahasannya itu mengenai pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat gitu. Nah, pada bab ini menurut saya itu cukup relevan dengan bahasan materi yang saya angkat pada makalah sebelumnya, karena memiliki 3 materi utama mengenai ruang lingkup pendidikan. Nah, yang pertama itu mengenai pendidikan dalam keluarga, di mana orang tua itu merupakan sekolah pertama ya bagi anak-anaknya.
Nah, jadi pendidikan atau pengajaran yang dilakukan oleh para orang tua itu menjadi model gitu untuk anak-anak dalam menjalani kehidupannya, mulai dari pendidikan moral, emosional, sosial sampai pada dasar-dasar agama, untuk bekal mereka menjalani hidup gitu. Kemudian uh, untuk pendidikan dalam lingkungan atau sekolah itu bisa disebut sebagai lanjutan dari pendidikan dalam keluarga gitu. Uh, dan untuk pendidikan dalam masyarakatnya sendiri diibaratkan sebagai bentuk implementasi dari berbagai pengajaran yang didapat oleh seseorang atau anak itu sendiri gitu. Di bab selanjutnya itu bab 6, bahasannya itu mengenai problematika pendidikan di Indonesia, yang mana tidak jauh seperti masalah-masalah sebelumnya mengenai kualitas gitu. Adapun juga bahasan lanjutannya itu mengenai apa sih penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, serta beberapa solusi yang bisa dilakukan gitu untuk memperbaiki permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan juga disematkan berbagai komponen pendukung dan juga penghambat, dan juga dibahas status pendidikan serta sistem pengelolaannya pada pendidikan Indonesia begitu. Kemudian untuk bab 7 itu mengenai alat dan media pendidikan, di mana seperti yang kita tahu berbagai macam alat dan juga media yang dapat dilakukan oleh para pendidik ketika proses pembelajaran dilakukan. Kemudian bab 8 itu mengenai pendidik dan peserta didik, yang tidak lain adalah para guru dan juga para siswa. Dan di bab 9 atau bab terakhir ini ditutup dengan bahasan dasar-dasar dari ilmu pendidikan, yang dimana isinya itu atau bahasannya memuat berbagai landasan hukum, mulai dari undang-undang hingga TAP MPR, mengenai dasar pendidikan, fungsi pendidikan, tujuan dan juga prinsip pendidikan. Kemudian untuk penilaian khususnya dari saya mengenai kelebihan dari buku ini, materi yang ditulis oleh penulis cukup rinci dengan berbagai teori atau pandangan para ahli yang mendukung sebuah perspektif yang ada dalam buku. Kemudian bahasa yang digunakan juga cukup mudah untuk dimengerti khususnya bagi saya. Kemudian buku ini tuh cocok juga bagi orang-orang yang ingin tahu gitu mengenai dasar-dasar tentang pendidikan gitu, seperti apa sih fungsi dari pendidikan, kemudian sumber dari pendidikan itu seperti apa, alat dan media, kemudian faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya pendidikan. Untuk kelemahannya sendiri, buku ini cukup berat bagi saya karena pembahasan dari kebanyakan bab itu cukup banyak gitu. Jadi subbab dari setiap babnya itu bahasannya cukup, karena sangat rinci jadinya cukup banyak gitu. Kemudian bahasan pendidikan Islamnya cukup sedikit dibandingkan dengan bahasan pendidikan secara umum. Sekian bahasan review buku yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.